Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Terjadi euforia di antara relawan Presiden Jokowi dan terutama di kalangan para pendukung Ganjar Pranowo yang terjadi setelah Presiden Joko Widodo menyebut sosok lelaki dengan rambut putih, wajah berkerut. Presiden Jokowi mengatakan hal itu pada acara Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pernyataan tersebut disambut meriah oleh para relawan Jokowi. Sosok rambut putih tersebut disimpulkan adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Namun, di tengah euforia tersebut, HM Darmizal, Ketua Umum Rejo punya pendapat berbeza bahawa jangan langsung menyimpulkan hanya satu nama saja. Ternyata, Darmizal, politisi senior ini menyebut juga nama bukan hanya Ganjar Pranowo sebagai sosok si rambut putih. Lalu, bagaimana pendapat Ketua Umum Rejo, Darmizal, terkait ramainya orang dan media yang mengaitkan sosok rambut putih adalah Ganjar Pranowo? Mari kita simak bersama-sama. Bagaimana respon HM Darmizal, politikus senior di Belantika Politik Indonesia ini? Pertama-tama, saya mengucapkan sukses dan selamat serta salut kepada seluruh rekan-rekan yang telah berhasil menghantarkan satu acara besar, yaitu Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno pada tanggal 26 November tahun 2022. Ada catatan yang paling mendasar dari pidato Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang disampaikan pada saat itu. Pertama adalah terkait dengan kepastian pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, cari pemimpin yang betul-betul memahami kehendak rakyat, yang berani turun ke bawah dan tidak terlena tinggal di istana yang ber-AC dingin. Yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang dimaksud dalam narasi dan bahasa tubuh yang disampaikan oleh Presiden, yaitu orang yang rambutnya sudah memutih semua karena bekerja untuk kepentingan rakyat dan dahinya mengkerut. Saya mencatat calon pemimpin penerus yang diindikasikan oleh Presiden Jokowi tersebut secara khusus. Jika kita berpedoman kepada follow the winners, artinya mengikuti tren di mana hasil survei tertinggi, maka sosok yang sering turun ke bawah, kemudian berambut putih, dan popularitasnya tinggi, juga elektabilitasnya, pastilah bicara tentang sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Itu kalau kita artikan secara simpel apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Namun, jika kita lihat dan telaah jauh ke belakang, beberapa kali kesempatan Presiden juga menyampaikan bahwa belum tentu popularitasnya tinggi, yang surveinya tinggi, akan diusung oleh partai politik, akan menjadi pemenang pada kontestasi di hari H. Oleh karena itu, saya mencari satu analisis lain. Saya menyimpulkan bahwa
konteks utama yang disampaikan oleh Presiden mendasari ucapan beliau tadi adalah pembangunan yang telah dilakukan secara masif sejak 8 tahun yang lalu, mulai dari jalan tol yang beliau kasih contoh dari Lampung ke Palembang, dulu berapa jam, sekarang berapa jam. Seluruh Pulau Jawa dari timur sampai ke barat yang masih tersisa sedikit lagi di Banyuwangi. Kemudian pembangunan bandara, pembangunan airport, pembangunan waduk, pembangunan irigasi, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan desa, bahkan jembatan yang ada di desa, yang jumlahnya sangat banyak. Yang terbayang dan tersirat oleh pikiran saya atas ucapan Presiden itu adalah sosok yang terjun langsung dalam melaksanakan pembangunan sebagaimana yang disampaikan Presiden, yaitu Menteri PUPR kita, Bapak Dr. Basuki Hadimulyo. Beliau berambut putih, keningnya sudah berkeriput, berkerut, sebagai pertanda orang yang selalu bekerja untuk kepentingan rakyat. Dan beliau tidak pernah membangun cerita tentang dirinya di media sosial. Pekerja keras yang selalu hadir terdepan di setiap masalah, di setiap hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh terakhir, bencana gempa bumi di Cianjur. Beliau adalah pembantu Presiden yang pertama hadir di sana. Sebagai pembuktian berkorelasi erat apa yang disampaikan oleh Presiden dengan apa yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, kawan-kawan, ojo ke susu. Teliti sebelum membeli. Ini pernah populer ketika TV kita masih hitam putih dalam siaran berita niaga. Teliti sebelum membeli. Sebelum kawan-kawan menetapkan pilihan, maka dengar dengan baik, teliti dengan baik, telaah dengan baik apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebagai panutan yang kita sudah menyatakan relawan setia tegak lurus kepada Jokowi pada 2024. Kita tunggu kemana arahan Presiden Jokowi. Maka itulah yang akan kita tetapkan sebagai pilihan. Beberapa waktu yang lalu, hasil survei menyatakan bahwa 51% pemilih Jokowi akan memilih yang didukung oleh Jokowi pada Pilpres 2024. Artinya sangat signifikan suara pendukung yang diarahkan oleh Presiden Jokowi pada Pilpres 2024. Kenapa pentingnya kita menunggu arahan Pak Jokowi? Karena kita ingin pembangunan berkelanjutan yang berkepastian. Indonesia harus menjadi negara besar, negara kekuatan ekonomi setidaknya kelima di dunia. Negara kita adalah negara besar yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ribuan pulau, ribuan bahasa, ribuan budaya yang tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia. Dan Indonesia adalah negara terindah di dunia, negara terindah yang mestinya juga memiliki karakter budaya adiluhung
yang luhur dan juga indah. Sahabat, mari kita tunggu arahan Presiden Jokowi. Terima kasih, sukses selalu, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.